Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai kelembagaan bank sentral yang terdiri dari evolusi fungsi dan kelembagaan bank sentral, kelembagaan Bank Indonesia, dan tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan bank sentral. Kelembagaan Bank Sentral. Keberadaan bank sentral yang merupakan salah satu lembaga yang cukup strategis bagi perekonomian suatu negara mengalami evolusi yang cukup panjang, baik secara historis maupun secara konsepsi. Secara konsepsi, perkembangan kelembagaan bank sentral tidak terlepas dari hasil implementasi dari konsep free banking system dengan central banking system. Konsep free banking system adalah sebuah sistem perbankan tanpa bank sentral. Setiap bank bebas mengeluarkan banknote, menerima deposit, dan memberikan pinjaman atau kredit. Tidak ada lembaga sentral dalam konsep free banking system. Masing-masing bank dapat menyimpan deposit atau giro dari bank lain untuk memudahkan transaksi pembayaran. Sedangkan konsep central banking diciptakan suatu lembaga sentral dari bank-bank untuk mensentralisasi pengeluaran banknote. Gunanya untuk mencegah kekisruan alat pembayaran dan sistem pembayaran, guna mengatur dan mengawasi bank, serta menjadi sumber pinjaman akhir. Berikutnya, tujuan dan tugas bank sentral. Tujuan, dari sisi tujuan yang harus dicapai, bank sentral menunjukkan keberagaman dalam menetapkan tujuan yang akan dicapainya. Sebagian bank sentral memiliki lebih dari satu tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Sedangkan sebagian bank sentral lainnya hanya fokus pada kestabilan harga. Tugas. Berkaitan dengan tugas dan peran bank sentral, praktik bank sentral di dunia juga menunjukkan keberagaman. Namun, pada dasarnya, bidang tugas dan peran bank sentral secara umum mencakup bidang stabilitas moneter, sistem perbankan, dan stabilitas sistem pembayaran. Seiring dengan perkembangan perekonomian, sosial politik, dan pengetahuan, dan teori yang berkembang saat itu, maka peran dan tugas bank sentral juga mengalami perubahan yang cukup besar. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya perdagangan internasional, mulai muncul masalah kurs dan kestabilan nilai mata uang. Hal ini menyebabkan tugas bank sentral berkembang menjadi tugas untuk memelihara kestabilan nilai mata uangnya. Dengan demikian, kestabilan mata uang berkembang dari hanya sisi internal bertambah dengan kestabilan nilai mata uang dari sisi eksternal. Dari sisi internal, kestabilan nilai mata uang diukur dengan kestabilan harga atau inflasi. Sedangkan dari sisi eksternal, kestabilan mata uang diukur dengan kestabilan nilai kurs mata uang yang dikeluarkan dibanding mata uang lain. Demikian pula, dengan tujuan utama bank sentral juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Pada saat negara-negara menganut standar emas klasik, tujuannya adalah untuk memelihara tingkat convertibility dari logam mulia yang digunakan sebagai standar. Pada saat terjadi pergantian mazhab dari standar emas menjadi flat money, tujuan dari kebijakan bank sentral adalah dalam memelihara kestabilan harga. Di samping kestabilan harga sebagai sasaran akhir dari kebijakan moneter, pada umumnya, bank sentral juga memiliki intermediate target sebagai salah satu sasaran yang dipertimbangkan untuk mencapai sasaran akhir. Perkembangan bank sentral di beberapa negara. Yang pertama yaitu Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral modern kedua yang didirikan setelah Bank Sentral Swedia. Bank ini didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai banknya pemerintah dan sebagai pengelola utang negara. Adapun tujuan dari bank saat ini yaitu untuk memelihara stabilitas moneter dan keuangan demi kesejahteraan dari rakyat Inggris. Pada tahun 1998, bank ini diberikan kemandirian dengan mandat melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah sekaligus menjadi Bank of England sebagai lembaga
yang bersifat independen. Yang kedua yaitu Federal Reserve Bank. Federal Reserve Banks atau dikenal sebagai The Fed merupakan bank sentral Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 1913 setelah Kongres menyetujui adanya The Federal Reserve Act. Dalam evaluasinya, bank sentral The Fed yang semula sebagai bank bentukan dari pemerintah dan dapat dikontrol oleh pemerintah telah berubah menjadi bank sentral yang bersifat independen pada tahun 1951 setelah berakhirnya Depresi Besar dan terjadinya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yaitu Kelembagaan Bank Indonesia. Evolusi Bank Indonesia merupakan tugas Bank Indonesia saat ini adalah yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Merupakan evolusi dari yang semula hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilakukan oleh The Jeffs Bank N.V. menjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan adanya tugas pokok yaitu untuk menjaga stabilitas moneter, pengedaran uang, dan mengembangkan sistem pembayaran serta berperan sebagai agen pembangunan dan kasir pemerintah dan adanya sebagai bankers bank, namun tetap menjalankan beberapa fungsi dari bank komersial. Tujuan dan tugas Bank Indonesia sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Tujuan Bank Indonesia berupa tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter. Menetapkan sasaran moneter dengan perhatikan sasaran laju inflasi. Melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, kebijakan sistem pembayaran. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang terakhir, kebijakan perbankan. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan undang-undang. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung. Selain itu, kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan departemen karena Bank Indonesia berkedudukan di luar pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, yaitu terdapat hubungan keuangan dan hubungan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Hubungan keuangan, Bank Indonesia bertindak sebagai kasir pemerintah, di mana penerimaan dan pengeluaran pemerintah dilakukan melalui rekening yang disimpan di Bank Indonesia.
Untuk itu, Bank Indonesia dapat memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Namun, Bank Indonesia dilarang memberi pinjaman kepada pemerintah, termasuk dalam bentuk saldo negatif dari rekening pemerintah tersebut maupun dengan membeli surat utang negara yang diterbitkan pemerintah di pasar. Setelah itu, koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Koordinasi diwujudkan dalam hal pemerintah meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam rapat kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Hubungan kelembagaan Bank Indonesia dengan internasional. Selain dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalani hubungan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi moneter dan perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini misalnya di bidang interferensi bersama untuk stabilan pasar valuta asing, penyelesaian lintas negara, hubungan korespondenan, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank, dan pelatihan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan bank sentral terdiri dari independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Independensi merupakan faktor yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan akhir dari bank sentral. Permasalahan independensi sudah ada semenjak bank sentral pertama berdiri. David Ricardo menganjurkan adanya otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar bank sentral tidak membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sesuai Undang-Undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tujuan Bank Indonesia difokuskan pada kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Demikian pula kewenangan dan akuntabilitas Bank Indonesia telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dua, yaitu transparansi. Dengan seiring meningkatnya suatu pemahaman yang ada pada masyarakat akan tugas dan tanggung jawab Bank Sentral, tuntutan terhadap transparansi Bank Sentral juga menunjukkan peningkatan, khususnya sejak 1 dekade terakhir. Fenomena tersebut antara lain didorong oleh semakin besarnya independensi Bank Sentral dengan tujuan dan tugas yang lebih jelas dan fokus dalam tatanan pemerintah yang demokratis. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Suatu bank sentral yang baik yaitu bank sentral yang berwibawa, serta dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi yang ada pada bank sentral menjadi penting. Bank sentral juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya agar dasar dari pendapatan kebijakan yang dilakukan dapat diketahui secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerjanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.